Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita dipertemukan kembali dalam pelajaran fikih. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, kali ini Ustazah akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu kita bahas tentang zakat fitrah. Nah, sudah siap? Anak-anak, kali ini Ustazah akan mereview kembali tentang materi yang sudah kita bahas bersama waktu lalu. Nah, tentang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah atau zakat nafs itu zakat jiwa. Tujuannya atau fungsinya menyucikan jiwa seseorang dari perbuatan yang tercela. Nah, zakat fitrah dibayarkan 1 tahun sekali saat bulan Ramadan. Nah, kita sudah bahas tentang hukumnya ya. Hukumnya zakat fitrah adalah wajib. Nah, hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Baik itu bayi maupun orang tua. Nah, ada hukumnya makruh ketika dibayarkan atau zakat fitrah dibayarkan setelah sholat Id. Maka hukum zakat fitrah itu makruh. Nah, hukumnya haram apabila dibayarkan pada hari raya Idul Fitri setelah matahari terbenam. Itu waktu ketentuan membayar zakat. Kemudian besarnya sekarang. Besarnya, nah, sesuai sabda Rasulullah SAW, mari kita mendengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'alan nas sa'a min tamrin aw sa'a min sya'ir ala kulli khurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas tiap-tiap muslim merdeka atau hamba laki-laki muslim atau perempuan sebanyak 1 sok atau 3,1 liter dari kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik anak-anakku, barusan kita membaca bersama-sama hadis Nabi Muhammad SAW yang telah disabdakan bahwa besar zakat fitrah adalah 1 sok. 1 sok itu 3,1 liter atau 2,5 kilogram beras atau gandum atau makanan pokok yang biasa dikonsumsi atau dimakan setiap hari di suatu daerah atau negeri tertentu. Nah, itu besarnya. Berapa? 2,5 kilogram beras atau gandum atau makanan pokok yang biasa dimakan di suatu daerah atau negeri tertentu. Anak-anak, zakat fitrah wajib dikeluarkan apabila seseorang tersebut mempunyai persediaan bahan makanan pokok dan minuman di hari raya Idul Fitri. Tetapi apabila orang tersebut tidak mempunyai persediaan bahan makanan dan minuman untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang ditanggungnya, maka tidak wajib untuk membayar zakat. Bahkan ia berhak menerima zakat fitrah tersebut. Anak-anak, nah berikut ini siapa sajakah yang berhak menerima zakat fitrah? Nah, tadi Ustazah sebutkan asnaf. Asnaf itu artinya orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Fakir
Artinya orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Yang kedua, miskin. Miskin artinya orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Yang keempat adalah mu'alaf, kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Yang kelima, gharim, orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Yang keenam, ibnu sabil, orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar perantauan misalnya. Kemudian amil zakat adalah panitia penerima dan pengelola dana zakat. Yang kedelapan adalah riqab itu hamba sahaya. Anak-anak, kita sudah banyak mempelajari dari pengertian zakat fitrah, kemudian ketentuan zakat fitrah, kemudian apalagi besarnya zakat fitrah, dan orang-orang yang berhak menerima zakat atau asnaf. Ya, nah selanjutnya dari materi yang kita pelajari, mari kita renungkan bersama tentang zakat fitrah. Maka kita akan mengambil pelajarannya atau hikmah daripada pelaksanaan zakat fitrah adalah yang pertama, membantu fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, membersihkan jiwa. Nah, membersihkan jiwa nih, diri kita sendiri ibarat bayi baru lahir tidak ada dosa. Yang ketiga, menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Karena waktu pelaksanaan membayarnya di awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang keempat adalah mendidik jiwa pemurah, dermawan. Nah, alangkah arifnya kalau kita bisa menjadi seseorang yang dermawan, maka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengasih, berkasih sayang kepada sesama, kepada fakir miskin, kepada 8 asnaf tersebut dan orang-orang yang membutuhkan. Saling empati, saling tolong menolong, bahwa di sekitar kita banyak orang-orang yang membutuhkan, ya. Kemudian yang kelima, ungkapan rasa syukur atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, semoga pelajaran ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan Allah akan senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Alhamdulillah, anak-anakku hebat dan luar biasa. Silakan dibaca di rumah kembali, dan nanti di akhir Ustazah akan berikan tugas untuk kalian sebagai review pelajaran atau materi yang Ustazah berikan. Demikian anak-anak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Materi hari ini Ustazah cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebagai tugasnya, silakan dikerjakan. Ditulis jawabannya di buku tulis fikih dan dikumpulkan nanti beserta tugas-tugas wali kelas. Syukron, selamat mengerjakan. Manjada wajada.